masalah jihad, melanjutkan daripada minggu-minggu yang lalu kalam Habib Abdullah bin Alwi Haddad Nasaih Diniyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi Ustaz Ja'far telah menerangkan, tanpa Rasulullah itu harus keluar dan berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah sudah diampuni dosanya. Rasulullah sudah menjadi penghuni surga. Buat apa Rasulullah itu pakai keluar amar ma'ruf nahi mungkar? Untuk menyelamatkan umatnya. Karena Rasulullah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan semua risalah dan menjadi uswah hasanah Rasulullah. Apapun kejadian di muka bumi yang mungkin orang menganggap bahwa Rasulullah kenapa harus keluar amar ma'ruf nahi mungkar, ajak-ajak orang untuk berbuat baik, dan Rasulullah marah kalau ada orang-orang yang istilahnya tidak mengikuti kata Allah dan Rasulnya Muhammad, ini demi menyelamatkan umat. Bukan marah seperti orang tua terhadap anaknya. Sewaktu orang tua marah terhadap anaknya itu demi menyelamatkan anak ini daripada api neraka. Misalnya ada anak yang tidak sholat, orang tua itu marah, bahkan mungkin sampai dipukul. Itu bukan orang tua yang benci, itu orang tua yang sayang. Jadi anak tersebut diselamatkan. Orang tua ini tidak ingin dia masuk surga sendiri tanpa anak dan istrinya. Makanya diingatkan mereka. Setiap saat diingatkan. Setiap saat mungkin diomeli. Demi apa? Menyelamatkan anak dan istrinya dari neraka. Jadi jangan kita merasa sakit hati kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita. Kita harus berterima kasih. Jangan kita malah membalasnya dengan menyakitkan. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Biar saya masuk neraka, ya urusan saya. Kamu tidak usah turut campur. Ini ucapan orang yang dungu, orang yang tidak paham. Sebenarnya ada orang yang mengingatkan kita, kita harus berterima kasih. Dan kalau perlu kita bayar mereka, supaya mereka mau mengingatkan kita terus. Ini sekarang diingatkan dengan gratis. Kadang yang mengingatkan ini dicaci maki. Jangan. Kita berterima kasih. Karena Rasulullah itu ingin menyelamatkan. Ulama-ulama juga mengingatkan kita. Gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya saya kira sudah selamat. Al-awliya ini warathatul anbiya. Para ulama warathatul anbiya. Wali-wali Allah ini orang yang dijaga oleh Allah. Kenapa kok masih dakwah? Lah gunanya mengajak orang-orang ini. Kalau saya masuk surga, saya tidak ingin sendiri. Saya ingin bersama saudara-saudara saya yang lain. Atau mungkin dengan kata-kata, saya mungkin bisa masuk surga karena orang-orang yang pernah saya ajak untuk kebaikan. Jadi terangkan kepada mereka. Tapi tetap dalam amar ma'ruf nahi mungkar, adab dan akhlak itu tetap ada. Tadi ya, dengan niat ikhlas karena Allah. Bukan karena mencari sesuatu urusan duniawi. Saya mengingatkan orang amar ma'ruf nahi mungkar tergantung daripada sponsornya. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mencari dunia, tidak ada artinya. Anda di dunia sudah menjadi orang hina, di akhirat pasti akan terhina karena bukan karena Allah. Ya, niatkan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu tadi terangkan, tidak ada yang mengetahui kecuali kita sendiri dan Allah. Ikhlas orang tidak ada yang tahu. Jangan kita, ini saya sumpah, saya ikhlas karena Allah. Tidak usah pakai disebut sumpah-sumpah. Kerjakan aja. Orang percaya tidak percaya, ikhlas atau tidak, terserah orang menganu kita, menilai kita. Tapi biasanya orang-orang yang tidak ikhlas itu pun juga kelihatan daripada perilakunya. Kelihatan dari perilakunya, ya. Ini yang itu masalah bab jihad. Bismillah, kita berterima kasih kepada orang-orang yang mengingatkan kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu waktu dicaci, elek-elek macam-macam itu habis bersih. Di situ Sayyidina Ali Zainal Abidin mengeluarkan duit, terima kasih, dikasih duit.
Ini adab akhlak yang luar biasa. Bayangkan kita hayalkan aja orang seperti ini mungkin tidak pernah bisa kita hayalkan. Adab dan akhlak. Didikan siapa ini? Didikan Sayyidina Hussein. Didikan siapa? Didikan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah. Didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didikan siapa? Didikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dicaci, dihabis bersihkan, padahal beliau tidak melakukan. Mustahil beliau melakukan itu. Tapi beliau justru mengatakan, ya fulan, silahkan terima ini harta. Dan saya berterima kasih karena engkau telah membongkar kejelekanku yang aku tidak tahu. Kalau masih ada yang lain silahkan bongkar supaya saya bisa menjaga diri saya supaya tidak menjadi orang yang salah atau keliru. Ini adab ini. Kita kalau dinasihati orang mbok gitu. Yang nasihatnya kayak duit. Supaya tidak bosan menasihati kita. Malah kita kalau ada orang nasihati, wah, sok alim, sok tahu, sok kemaki, sok. Ini orang zaman ini adalah orang yang masya Allah. Kebanyakan, tidak semua. Kebanyakan itu kalau dinasihati ini tidak mau menerima. Kalau dinasihati seakan-akan penasihat ini musuhnya. Padahal penasihat itu bukan musuhnya. Penasihat itu musuh nafsunya. Yang selalu mengajak kepada kejelekan ini. Jadi nafsu itu mengatakan, jangan percaya itu orang cuma cari muka. Walaupun yang menasihati kalian orang cari muka, wajib nasihat itu kalau benar wajib diikuti. Walaupun cari muka, tidak apa-apa. Cari orang-orang yang cari muka untuk nasihati kita. Sekarang sulit. Orang itu lebih selamat kalau punya teman yang suka menasihati daripada teman suka menyanjung. Teman kalau suka menyanjung itu bisa nanti jadi musuhnya nanti. Tapi kalau orang yang suka saling menasihati itu adalah teman yang abadi. Itu jangan suka cari teman. Aku nek golek teman tak sing hobinya nyanjung, wah itu mumet malah. Ya hati-hati. Lanjut tadi tentang burdah. Bagaimana Rasulullah SAW? Bil bishri muttasimi. Rasul itu selalu senyum. Wajahnya indah. Adabnya indah. Akhlaknya indah. Semua indah. Tidak ada jelek dari Rasulullah. Bahkan dari sampai-sampai. Karena kemuliaan Rasulullah. Karena keindahan Rasulullah. Karena kebersihan zahir batin Rasulullah. Buang hajat beliau pun tidak tahu. Dimakan dan ditelan oleh bumi. Tidak ada yang tahu di mana. Maaf. Beda sama kita. Kita ini mau bangun rumah harus bangun sapi tengse. Kan gitu. Kita mau bangun rumah itu siapkan sapi tengse dulu untuk menampung kotoran kita. Dan itu nanti berapa bulan atau setahun sekali sedot lagi. Lagi. Ngerepotkan. Wes reget ngerepotkan. Ini regetan loh. Rasul Muhammad SAW tidak. Setiap buang air kecil, buang air besar selalu ditelan oleh bumi dan tidak ada bekasnya. Dan kalau orang itu mungkin mau ngejar tempat bekas Rasulullah SAW buang air besar, di situ baunya harum. Subhanallah, dijaga oleh Allah, tidak ada yang kotor. Keringatnya pula, subhanallah, tidak bau, tidak perlu deodoran, tidak perlu apa parfum, tidak perlu. Apa parfum barang gopong. Soalnya Rasul wangi, harum bau badannya, harum adab akhlaknya, harum semua ucapannya, pandangannya, pendengarannya, semua harum. Nah kita, kalau kita mau seperti Rasul SAW, bisa. Bagaimana Imam Malik? Ya, Imam Malik itu dikatakan mungkin sebulan itu buang air besarnya sekali. Ya kencingnya itu jarang. Karena apa? Jarang makan, jarang minum. Luar biasa. Ya pasti harum. Lah saya ini ben-menit. Paham ya? Sing ora krungu takok sing krungu. Luar biasa. Itu aja baunya Masya Allah. Bojoku nganti metu saka kamar kabeh metu gara-gara ambune kuwi. Kuwi apa wis meneng kok tak sing ngerti. Ini Rasul Muhammad ini gara-gara banyak makan.
Gara-gara Rasul SAW. Subhanallah. Perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa. Ya, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mesti baik. Madinah tadi diterangkan kan, Madinah itu tempatnya wabah. Wabah itu di Madinah setiap orang datang kena wabah mati. Didatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Madinah jadi tempat obat bagi semua orang yang sakit. Subhanallah. Jadi wahai kaum muslimin muslimat di dunia, bukan di Indonesia. Wabah corona ini bisa disingkirkan dengan apa? Perbanyak sholawat. Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Tersenyumlah kepada semua umat. Bil bishri muttasimi. Senyum, gembira, senang. Terima kasih kepada orang yang menasehati. Insya Allah terutama wabah-wabah hati ini hilang. Wabah penyakit pun akan hilang. Rasulullah SAW waktu masuk ke Madinah afsus salam. Ayo sahabat-sahabat tebarkan keselamatan. Lu aman toh? Ada wabah di tempat ini? Tidak ada. Karena masing-masing hati orang itu menjadi lunak, menjadi penuh kasih sayang karena didikan Nabi Muhammad. Bahkan sampai-sampai kaum Ansor yang mempunyai istri lebih daripada satu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Muhajirin. Akhirnya mereka sampai mengorbankan, wahai kaum Muhajirin, aku punya istri 3, 2, 3 dan 4. Kalau kamu mau pilih silakan, nanti aku akan ceraikan satu. Ini bukan terus dia hinakan, bukan penghinaan. Ini dari kecintaan satu dengan yang lain. Dari mana timbulnya cinta? Dari Rasulullah. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, tidak mungkin akan begitu. Ini bukan terus menghinakan wanita di situ, tidak. Sampai seperti itu mereka taatnya sama Rasulullah. Karena ingin menggembirakan kaum Muhajirin, mereka dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka ingin sampai istrinya itu pun ditawarkan, silahkan. Masya Allah. Kita ini kedatangan tamu ya, jos iswe, habiskan makanan nanti, ini itu segala macam ya. Ini bagaimana Rasulullah? Semua yang dekat sama Rasulullah baik. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia terbaik. Sangat baik sahabat Rasulullah itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat yang lain luar biasa. Tidak satu pun yang ditempelkan atau dekat dengan Rasulullah kecuali dia adalah orang pilihan. Dekat Rasulullah. Lah kok sekarang ada orang yang mau mencacinya? Jangan. Nyaci sahabat Rasul yang tiap hari memandang Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah. Lah kita ini siapa? Kau sudah berani menghakimi bahwa sahabat ini tidak benar, yang benar yang ini tidak benar, yang benar. Kamu siapa, Drun? Kamu ini orang mana? Kok sudah berani mengatakan fulan ini sahabat Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah, dikatakan begini dan begitu. Kamu siapa? Apa yang kamu kenal tentang Al-Quran? Baca Quran aja banyak salah kok. Kamu tidak hafal Al-Quran, kamu tidak kenal siapa Nabi Muhammad, dan lalu kamu sudah bisa menyalahkan sahabat, bahkan menyalahkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang ajar, ini orang yang tidak sadar, orang yang tidak faham. Makanya wahai umat Nabi Muhammad, Anda ini kenapa terjangkit penyakit apa sama diri Anda ini? Anda niru siapa? Anda niru ulama? Ulama siapa yang Anda tiru? Kalau Anda sebagai anak cucu daripada Rasul Muhammad, Anda sebagai anak cucu daripada ulama-ulama yang mendahului Anda, mereka tidak seperti Anda, berarti niru sopo? Ikut siapa Anda ini? Oh, saya ikut ulama-ulama terdahulu. Bohong Anda. Kalau Anda ikut ulama-ulama terdahulu, Habib Abdullah bin Alwi Haddad sudah seperti Anda. Buktinya beliau tidak. Lah kok Anda ikut siapa? Katanya ikut Habib Abdullah. Katanya ikut, jangan, kasihan. Saya sayang sama Anda, bukan saya ini benci. Ayo kembali. Kembali di jalan orang-orang tua kita yang baik, yang mereka tahu tentang bagaimana sahabat Nabi Muhammad. Karena orang yang dekat kepada Nabi Muhammad ini orang luar biasa. Abu Hurairah, kan banyak orang yang mengkritik.
Abu Hurairah itu mengikut Rasulullah baru sebentar aja kok hadisnya sudah banyak. Loh kamu itu ngeritik, kamu pernah ikut Rasulullah, hafal hadis Rasulullah berapa ya? Ayo saya ngeritik-ngeritik tuh hafal berapa juga? Kamu hafal berapa hadis Rasulullah? Paling hafal sekian puluh, taruh 100, taruh 1000. Abu Hurairah ribuan. Kok bisa Abu Hurairah ribuan? Karena Abu Hurairah ini tidur duduk di tempat Rasulullah. Kapan Rasulullah bangun, di situ ada Abu Hurairah di depannya. Jadi memang ngikutnya sedikit. Contoh yang gampang ya. Saya ini sering sama Ustadz Ja'far kemana-mana. Ikut saya ini itu saya sering salam ambil. Anak saya tidak pernah ikut kepada saya kemana-mana. Taunya saya di rumah. Kira-kira yang akan menceritakan saya yang banyak itu anak saya atau Ustadz Ja'far? Ustadz Ja'far. Bahkan saya ketemu Ustadz Ja'far baru 3 tahun. Karena ikut 3 tahun keliling, terus keliling. Jadi setiap hari saya ini ada cerita, beliau tahu. Kalau anak saya di rumah tidak tahu. Anak saya waktu ditanya gimana ayahmu, oh ya cerita yang apa ada yang di rumah. Tapi kalau beliau di luar apa yang saya lakukan banyak tahu. Jadi di sini bukan anak saya itu lebih jelek daripada Ustadz Ja'far. Tidak. Anak saya ya anak saya. Istimewa. Darah daging saya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah dan anak Rasulullah. Dari kecil beliau tidak ikut agama lain. Ikutnya bersama Nabi Muhammad. Karramallahu wajhah. Yang wajahnya ini mulia. Tidak pernah ada yang mengatakan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ini Sayyidina Ali. Lah ini orang luar biasa Sayyidina Ali. Bukan terus Sayyidina Ali tidak pernah dipakai. Yang dipakai Abu Hurairah. Ini orang gila. Siapa yang bilang begitu? Hei saudara-saudaraku, kalian ini terjerumus di satu tempat yang tidak benar. Ayo kembali. Kita ayo bareng-bareng kita dakwahkan apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang tua kita. Anda jangan terbius dengan apa yang ada ini, dunia ini. Anda digila-gila dengan keadaan yang ada. Ayo balik kembali. Insya Allah kalian itu orang surga. Kalian orang surga. Mungkin kalau ada yang tersindir silahkan. Ya, dan terus kembali. Saya yakin saya tidak menyindir, cuma saya nasihati. Tadi kan sudah ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya mengatakan ini karena saya cinta kepada saudara-saudara saya yang saat ini mungkin lagi lupa. Yang kemarin saya sudah sampaikan. Yang terjadi sampai gini-gini. Ini gila. Menyakiti diri sendiri. Mari ayo. Di Indonesia tidak ada gitu-gitu. Kembalilah kembali. Ayo masih ada kesempatan yang banyak. Ayo kita kumpul dengan majelis-majelis seperti ini. Majelis sholawat, majelis Rasulullah, majelis haul, majelis di Masjid Riyadh, di Masjid Segar, di Masjid Khair. Ayo. Kalian ini baik, bukan kalian jelek. Cuman kadang pikiran kalian aja yang terbius dengan hal-hal yang tidak benar. Dan kalian ini tidak mau belajar dari pusat-pusatnya yang benar. Tahunya dari katanya, tahunya dari media. Jangan suka menyalahkan. Kok tekan kuno ya aku ngomongnya. Ya saya mungkin ini nasihat karena saya cinta. Ayo, saya tidak akan mengatakan siapa ini. Saya 3 orang yang tidak benar. Saya belum tentu baik. Tapi saya ingin mengikuti orang-orang yang baik. Saya ingin ajak semua saudara-saudara saya, terutama ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Mari kita cintai siapapun yang menyintai Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Tidak perlu kita pilih-pilih. Ada ketidakcocokan itu wajar. Bukan kita yang tidak cocok. Kita ini manusianya. Kalau misalnya para sahabat lihat kita saat ini, sahabat ngelus dodo. Kok luweh wet mani nih wong koyo ngene ngaku umat Nabi Muhammad. Ini di sini kok kayak gitu. Jangan. Ayo kita gembira. Hidup kita rukun, kumpul kembali. Ayo kumpul. Sudah jangan ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Kita tidak perlu beda, kita harus satu. Kita harus dekat. Masalah ada perbedaan sedikit silahkan, tidak masalah. Saya suka nasi goreng pakai lombok 10. Ada lombok 3, tidak apa-apa. Makan nasi goreng sing enak. Yang penting jangan menyaci lombok sing 10. Mbok caci-caci. Kuwi wong stres. Lombok 10 lambene ora pecah lho ya sakarepku, aku seneng kok. Maksudnya gini loh. Ini kita bicara masalahnya ini masalah agama.
Jadi mungkin perbedaan apapun tidak masalah, tapi jangan sampai segone sing ora nasi goreng tapi tidak ada nasinya. Terus sing mbok goreng apa? Lah ya kuwi golek sego, makanya segone iki sing siji bareng, nanti masalah ada lombok 3, lombok 4 tidak apa-apa. Tapi coba caci-caci. Sing lombok iki mbok caci-caci, sing kuwi mbok caci-caci aja. Drun, wis mandek kok. Saya kepingin setiap bulan Muharram itu ndak gegeran masalah ngono terus ya. Bulan Muharram sholawatan bareng-bareng ya Nabi. Saya juga melantunkan Al-Hasan tsummal Husain. Datuk saya kok. Apa saya tidak boleh melantunkan? Apa saya kalau melantunkan itu saya termasuk golongan itu? Tidak. Saya termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah juga menyintai ahlil bait, menyintai ashabin Nabi. Bukan kita tidak menyintai loh. Habib saya ini tidak pernah membawakan hadis menolak riwayatnya Sayyidina Ali yang dibawakan tentang Abu Hurairah tak misalnya gitu. Kowe iki paham atau drun? Matahari iki sudah saya tak terangke kuwi lho padang matahari ndak usah. Matahari itu sudah kelihatan jelas padang. Orang bedok terangke nah. Yang saya terangkan ini yaitu tadi yang di sekitar matahari ini lho, ngono lho. Dituduhke nek bintang itu terangke. Jadi awakmu kok nyalahke terus. Tapi kok jenengan kok nyalahke golongan lah aku saya ora nyalahke golongan. Saya mengajak golongan-golongan itu untuk gabung. Saya siap memfasilitasi tempat ini. Untuk apa? Sholawatan. Ini untuk ngene-ngene ora, tak cukup kayak bendo sisan kowe. Ngene sisan entekno sirahmu wae. Ndak gitu. Mendolimi dirinya sendiri, menyakiti. Yang kemarin sudah kita sampaikan, kalau kalian cinta Sayyidina Husain, cinta Sayyidina Hasan, cinta Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, ikuti adab dan akhlaknya. Bukan cuma nangis, baik sedih. Tidak, ikuti adab akhlaknya. Rasulullah tadi nangisnya Rasulullah aja. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala lagi jam berapa? Jam 12 lebih 18 menit. Kurang kira-kira 10 menit. Tak terus kene ben. Nangisnya Rasulullah sama Allah. Rasulullah di depan umatnya ini tidak pernah mau menunjukkan kesedihan. Gembira terus. Ada corona, Rasulullah senyum aja. Iya, gila-gila. Tidak bingung. Lah kita ini mau ada ini Indonesia resesi. Resesi. Apa resesi itu apa ora paham. Lah kowe ora sekolah, memang aku ora sekolah. Paling enak malah orang mudeng. Nek mudeng malah bingung hari ini nanti harus bagaimana, ini menurut modal ini, menurut walah apa? Inflasi, resesi, komunikasi, apa menah? Iya apa? Musisi. Ya musisi ini musik. Ya kok sisi kabeh lah. Terakhir sisi. Di sini ya umbel kuwi. Ya sing gembira. Tidak perlu bingung-bingung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok kowe iki umat Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi itu Allah itu menciptakannya untuk memberi rahmat. Allah punya rahmat 100, yang satu di muka bumi ini diturunkan. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 99 nanti di akhirat. Rasulullah siji. Lah kok kowe sedih, resesi. Kenapa? Cuman saya pesan, kalau bisa itu penduduk Indonesia ini nek tuku ya tuku sama bangsa kuwi lho. Buponium, tonggo-tonggo, warung-warung tonggo tuku kuwi. Ndak usah gaya. Wah, saya mau belanja di Jakarta. Walah kau potongan Jakarta. Saya harus pergi ke mall sing gede-gede, malah kowe iki bingung ning ngono. Di mall malah kon manggo macam-macam, didik barang termogan. 38 tidak boleh masuk, manut. Lah kowe nek nggone Bu Poinah. Tuku apa kuwi bayam tuku ini itu di mall itu mau dititik kowe. Nek kowe ini ora nggo titit bismillah sing sugih ya Bu Poinah kuwi mah. Kowe wis dititit kaya ngono regane larang bayam mok regane 200.000. Gara-gara didokok ning nggon plastik dikai stempel ya terus expert. Bayam pakai expiry date apa gimana. Tanggal sekian jadi larang regane. Lah padahal bayam gone poinah Bu Poinah ki anyar terus. Soalnya dari tanamannya sendiri. Orang mbok tonton blas gara-gara ora diadai.
Makanya saya minta tolong Bu Poinah, gue nek dodolan bayem ada ono plastik. Nek perlu kayak ono gambar ning ngono. Anti corona. Oh no. Insyaallah gue dituku. Soalnya wong saiki iki gayane iki luar biasa. Wah itu jijiki alah apa? Jijiki kowe kayak komersek malah kakean komersek kakean ngomong malah cepet kena. Wis pokoke sing penting kowe niat saya menyenangkan umat Nabi Muhammad. Dadi awakmu kene urip tuku ning gone sapa wae niatono aku nyenengke Nabi Muhammad, nek sugih nyenengke umat Nabi Muhammad. Ngono terus. Golek duit sing akeh, gunanya untuk apa cari duit? Untuk nyenengken umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad wis seneng apa? Seneng piye? Kowe aja kakek ngomong, mana? Lah nek memang wis seneng tak tambahin ben tambah seneng. Ngono ya. Tadi nangisnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah pun tidak gampang mengeluh. Menangis tidak pernah. Jarang. Delok sahabat Rasulullah terus langsung marani dodok assalamualaikum Nabi. Mboten enten. Jadi umat Nabi Muhammad itu jaga supaya Rasulullah SAW ini tidak terbebani dengan pikirannya. Kalau Nabi umat Rasulullah. Sahabatnya ngono. Contohnya Sayyidina Abi Bakar. Waktu hijrah Sayyidina Abi Bakar di gua, Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abi Bakar. Nek mate. Tidur di pangkuan Sayyidina Bakar. Wah itu sejarah menipu. Gua enak sih ngomong ngono. Nipu ki sapa, Dren? Kowe apa mudeng? Kowe ora mudeng. Lulusanmu ya lulusan daerah Nganjuk, daerah ndi? Nggak, maaf kalau ada orang Nganjuk. Anak ya ora lulusannya Semanggi Kidul ngene bae. Lulusan Semanggi Kidul itu tak kakean gaya ini tidak benar. Sejarah itu banyak manipulasi. Ono apa? Kowe kok kaya cerdas-cerdas meneh. Wah, sangkeme pinter. Wah, ini tidak benar. Lah wong sing bodoh-bodoh ngrungokke pertama langsung wah betul ini orang cinta ahli bait. Cinta apa? Nek cinta ahli bait itu Rasulullah SAW mengambil anaknya Sayyidina Abi Bakar yang bernama Aisyah binti Abi Bakar. Itu ini putrine Bakar lak jenenge Aisyah. Putri Edrun. Putrine ya. Ini istri Rasulullah. Hafsah juga putri siapa? Sayyidina Umar. Berarti Rasulullah punya mertua sing ora beres. Kowe iki ora cetha. Lho Beb, saya tidak pernah mengkritik sahabat ya. Karepmu nek enek kowe nang ngritik ya ora apa-apa ape. Tapi nek kowe ngritik berarti tersinggung, tersindir dengan apa yang saya sampaikan. Mari orang-orang yang tersindir saya tidak peduli. Berarti Anda pelaku, ngono wae. Kalau Anda pelaku rene gendang bareng karo aku, bismillah kita menjadi orang yang satu. Ikuti ahli sunnah wal jamaah, bareng-bareng rene belajar terbangan karo aku enak-enak. Timbang kamu setiap hari agar ketemu duduk kamu tuh gor ngomeli rono ngomeli rene. Ini tidak benar sekarang begini. Kowe arep ibadah men delik. Lah lucu toh. Lah arep ibadah kok dadak delik ki ngopo? Ibadah itu tunjukkan kalau Anda benar tuh enggak usah takut. Lu enggak benar ya delik. Saya ini kalau sholawatan ini enggak benar ya saya delik orang wani aku gini. Aja tutup pintu. Cuman 30-20 orang aja jangan banyak. Ini berarti takut. Kenapa kita harus takut dalam ibadah wahai saudara-saudaraku muslim? Apalagi Anda adalah ahli bait. Ayo ikut bareng sama Habib Syekh, bukan Habib Syekh. Ilmu Anda pasti ada yang baik, tidak mungkin tidak baik. Pasti. Mesti enek sing apik. Lah yang apik-apik aku tak njaluk. Sing elek-elek kumpung enek kali gelis. Kali gelis ini gitu. Kudus ngono. Buangan ning kali gelis sing elek-elek. Bismillah menungso ki elek enek sing elek. Sing ahli sunah yo akeh sing elek. Banyak dikira ahli sunnah ki kabeh beres, ya ora beres, enek sing ora beres. Ya wajar, wong beres ora beres. Cuman maksud saya, ini kamu ini bukan ndak beres, ora bener. Nek ora beres ki gampang dandanine, tapi nek ora bener ki ngotak-ngatik luwih abot, ya. Kembali kepada Sayyidina Abu Bakar, pangkuan Rasulullah. Bayangkan di cikan ceritane enek ula kepingin keluar dari situ. Ditutupi harus sorbannya aja enggak, tutup kono, tutup kene. Akhirnya terakhir kakinya Sayyidina Abu Bakar itu buat nutup supaya ular tadi tidak keluar. Akhirnya dicokot dari ulone. Cek cokotnya. Waktu dicokot ulo, apa nangis? Bengak-bengok kaya awake dhewe. Apa neh lah? Ya Rasulullah, ora. Sayyidina Abu Bakar di situ ditahan. Ini padahal ulo beda karo ulone wong Semanggi. Wong Semanggi ulone iki iso jak joget. Disulingi ngene ning joget ulone.
Kayak ulone wong India we. Sulingi joget. Ini ula padang pasir. Kan joget piye? Akhirnya sampai subhanallah Sayyidina Abu Bakar itu meneteskan air matanya sampai ke pipi Rasulullah. Bangun gitu Rasulullah. Jogo supaya tidak bangun itu tidak gerak Sayyidina Abu Bakar. Loh kayak gitu loh nek duwe umat ini nyeneng kene kaya ngono. Akhirnya Rasulullah tanya, "Apa ini Abu Bakar?" Iki ana apa kok nganti nangis aja. Mboten nenten napa-napa Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ndak lapor, nek coba awakku. Yo Kanjeng Nabi pripun? Kula niki digigit ula niki pripun? Kantong kula nggih kothong le Kanjeng Nabi. Lah apa hubungane ula karo kantong? Mungkin terus wis macam-macam ceritane. Ula nyokot sikilmu tekan kantong. Itu nek kita ya segitu. Misalnya kita disuruh sama guru kita, coba kamu pergi ke depan delalah nyemplung kalen. Padahal kecemplungi sowek sikili sedikit. Itu ceritanya saya tadi Pak Guru. Kecemplung itu kepala dulu, padahal orang belas. Ndase iki tetap resik lho. Jadi biar gurunya kasihan terakhir urusannya kantong. Saya bawa ke rumah sakit di diobo 50 juta guru. Saya ndak punya dana. Mesake kowe ngele ya. Iki 100 juta le nggo awak mulai ya. Kendak mati sisa kowe le. Ya mati sih lo malah cerita ngalor ngidul karo guru. Ini Sayyidina Abu Bakar tidak menangis, bengak-bengok netes guru-guru beratnya itu. Akhirnya sama Rasulullah yang sakit mana yang sakit itu yang digigit. Ludah Rasulullah tadi di tangan diusapkan. Yeah. Kembali asal. Lah ngono lho. Orang kalau sampai seperti itu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah, ya loro-loro kabeh cepet sembuh ya cepet. Lah ndeleh nek wong lorone tiba sowek. Tak idoni malah tambah dawa. Aduh, arep niru Kanjeng Nabi kok lho Beb kok tambah babrak niki Beb tekan mriki Beb. Ya Allah. Akhirnya mau ndak mau yang ngentokke duit ya iki dikoning dokter kena jahit ngono ndak ngerampung. Ya, ini loh. Tadi saya Abu Bakar ini nangisnya seperti itu sahabat. Rasulullah dermawan yang luar biasa, lautan. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW itu berapapun hartanya tidak pernah mikir dan tidak pernah punya deposit. Depositnya apa? Milik Allah. Semua itu deposit Rasulullah. Sewaktu ingin memberikan orang 1000 ekor onta ya bisa. Sewaktu tidak ada yang dimakan ya pernah. Itu luar biasa nih Rasulullah. Makanya orang Yahudi mlebu Islam minta sama Rasulullah dikai sebelum masuk Islam minta ini kayak pengen kabeh. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Aku ki heran karo wong iki kok ora wedi miskin. Bagaimana saya akan takut kemiskinan sedangkan Allahu ghani. Allah kaya. Bagaimana saya bisa merasa miskin sedangkan saya ini punya bank, banknya tidak pernah bangkrut. Tidak ada inflasi, tidak ada resesi, depresi wong stres. Beb wis ora pinter, tidak ada orang sanggup sasi-sasi to Beb iki. Rada ora pinter, ya. Allah punyanya Rasulullah. Jadi ya enak. Lah awake dhewe iki duwene ya bojo karo anak. Kini tak sumbangke kabeh kok bojoku mangan apa. Delalah bojone ya cerewet. Kowe awas ya, kowe nek ngangi tak seneng. Akhirnya ya sing lanang ya kaya enteng-enteng. Iya Mbak, aku ya kowe nganggo rok sisan drun. Wong lanang kok kalah karo bojone. Bojo kalau melarang kebaikan kandhanono. Kowe melu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu perempuan terkaya di dunia, bukan cuma di Mekah gitu. Setelah ikut Rasulullah, semua hartanya disumbangkan untuk Allah dan Rasulnya. Cincin-cincin kayaknya, ya Rasulullah, pakai semua untuk dakwah. Kau bisa tak kayak cincin, tak kayak ini barang. Lah, nanti cincinmu ucal-ucul terus akhir wudu ucul hilang, golek ineh ucul. Akhirnya bojone iki kerjane gon golek cincin tiba. Ini kerjaane wong saiki. Cincin iki tiba ning kalen. Bojone kon rogo-rogo. Ayo ki cincin saka pemberianmu lho Mas, iki cincin kasih sayang. Cincin hasil daripada pernikahan kita enten namanya Syekh dan sapa ngono misal eman-eman loh Mas itu luar biasa. Kejadian itu 30 tahun yang lalu Mas sekarang hilang Mas di dalam bolongan Mas
Wis Mas tiba, aku Mas wape misalnya ini. Akhirnya kan lo groh-groh lanang iki yo nurut yo, wong lanang saiki luar biasa, soleh-soleh kabeh. Lanang saiki iki hebatnya. Beda tak delok karo lanang-lanang biyen. Lanang biyen iki bojo ora wani ngongkon ngono. Istri menyuruh, ibu saya nyuruh bapak saya, ndak pernah saya denger ngono kuwi. Nek isale tiba ning nggon WC apa-apa meneng tok ora wani ngomong. Nanti kalau pas Pak tadi kebetulan cincin saya lepas ada ini. Oh ya sudah apa-apa nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita beli. Ngono tak? Saya ini bengak-bengak. Piye toh Mas? Ini sebagai tanda cintamu kepadaku lho Mas. Apa dek? Wis saya mlebu kalen bareng ya dek. Golek bareng-bareng kaya tikus nih golek. Demi terus wong lanang sing ketoki kaya sayang banget. Demi Allah katanya. Ini wong Jawa, Allah. Wong Jawa ku apa? Nek wong Sunda demi Allah. Demi Allah. Ini mumpung ada orang-orang Sunda juga yang melihat orang Jawa. Demi Allah, man. Demi Allah, demi Allah. Akhirnya bareng-bareng golek la ilaha illallah ya. Itu Rasulullah. Ada satu cerita kelihatannya sepele tapi ini yang membuat orang kadang bisa masuk Islam. Saya dapat tadi pagi sebagai penutup karena sudah jam 12. Jadi, lah yang meneng atau jalan gue kok apa-apa ya. Gue ini mikut Rasulullah bil bisri mutasimi ya senyum terus wae tapi aja kesenyuman banget. Gue nek senyum delok tembok senyum delok iki senyum ya maksudnya depresi. Perlu dievaluasi wong kaya ngono kuwi. Depresi perlu dievaluasi. Ceritanya oh, ini ada cerita orang membeli saya kiriman tadi pagi. Ini katanya dia ini duta besar di Jerman maupun di orang mudeng. Jenenge barang enek ning kene. Serasa tak sebut lah. Dia seorang non muslim. Kebetulan dia itu di pasar pikir waktu itu orang Jerman ini dia jadi duta di Aljazair apa di mana gitu. Dia pergi ke pasar, tahu-tahu dia lihat ada lukisan api. Di depan itu tokonya yang dilihat ini tokonya tutup. Di samping toko itu ada orang. Dan toko yang buka. Dia tanya sama si siapa namanya, lu gua kono, Tren, lu gua. Nah, ya jam lebu bisa lu gua, jangan ganggu wong cek isi lu gua. Nah, pinter bagus. Jadi waktu itu orang ini lihat lukisan itu. Ini orang kafir. Terus ditanya sama orang yang jaga pintu di sini, jaga toko satu itu. Ditanya, mau apa Tuan? Saya suka dengan lukisan itu. Oh, kamu di toko kamu juga ada ya lukisan yang sama? Oh, ya ada. Loh Tuan mau lukisan itu? Mau. Cuman orangnya masih lagi sholat. Katanya si orang ini tadi. Orangnya masih sholat. Oh enggak apa-apa, saya ambilkan. Harganya sama kok. Jadi di tokonya orang yang toko satu ini buka. Itu tidak istilahnya dia malah mengambilkan dari toko yang tutup orangnya lagi sholat. Orang ini masuk ke dalam dibuka tokonya. Diambilkan jangan itu uangnya tadi diminta dibuka sorokannya. Dimasukkan di sorokan toko yang tutup ini. Si Londongi bingung, ini genahnya ini kamu nih, piye? Loh, kami sudah biasa umat Islam begitu. Kami harus menjaga amanat. Karena kamu itu mau beli barangnya dia, tokonya tutup, wong saya dititipi kuncinya. Loh kan toko kamu ada, oh iya betul toko saya ada, tapi kan kamu niatnya beli itu toh. Nah kok kamu bisa buka sorokannya? Loh saya, orang kita ini di kampung kita, di tempat kita toko ini satu sama lain adalah orang yang saling menjaga amanat. Ini adalah umat Islam. Diajar oleh Rasulullah untuk saling amanat seperti ini. Londo ini tadi kaget. Loh, ini toko sebelah ini kuncinya kamu punya dan sorokan tempat duit itu dia punya kuncinya. Orang berdilang. Tidak ditipu. Loh subhanallah. Akhirnya orang ini dengan melihat kejadian itu, orang ini masuk Islam. Oh ternyata Islam itu hebat. Islam itu ternyata seperti itu aja pun diurusi. Loh bayangkan. Lah jadilah kalian-kalian orang yang menyebabkan orang lain melihat kalian jadi Islamnya kuat atau jadi masuk Islam. Itu ojo jadi padu terus. Angger ning Jakarta ndelok lho demo. Wong Islam padune. Delok neng Solo lu padu. Mau demo boleh, saya tidak melarang orang demo tapi dengan adab dan akhlak. Di samping itu kalau buat saya, cobalah Anda pergi ke pasar. Jadi wong misalnya pasarnya wong-wong sing ora Islam, di situ Anda tunjukkan
Ada nek beli lah kakean cerita. Nawar dari harga 100 rupiah ditawar 5 rupiah. Niki angsal gangsal rupiah angsal mboten. Itu nih yang jual saya langsung tak napuk sandal. Berhubung yang anu mestinya orang yang gitu nggih alhamdulillah matur pinten niki 700. Masyaallah. Niki napa cekap jenengan gadah untung cukup. Nggih cukup. Nek ajeng ditambahi monggo. Nah kayak ono 200. Itu nanti orang masuk Islam kabeh. Gara-gara lomanmu ki mau. Lah kowe ora angger tuku nggone Bu Painah ki mau menawari nganti Bu Painah nganti ora iso nguyuh ngendian. Agak loro mikir iki aku dodolan gor 100 rupiah untungku 10 rupiah jadi tawar 20. Akhirnya gara-gara kepepet arep bayar listrik keran duwe ya didol. Dengan rugi. Sing dosa sapa? Sing dosa sing tuku. Lah mosok tuku dosa-dosa sing tuku pelit kaya awakmu kuwi. Ngalor ngidul kok nawar-nawar. Duduhno bahwa kita umat Islam adalah umat sing loman. Lho ngono kuwi nek tuku sing dodol modele rada loro-loro. Bu niki kula titipi nggih niki tumbas pinten niku? Oh, legine bakso niku 10.000 nggih niki 10.000. Nah sing niki 50.000 nggih tambahan bayar nopo terserah. Itu insyaallah kan sing dodol ki mesti ngarep-ngarep. Wong kuwi kapan yo rene le. Nah orang mungkin ngarep-ngarep wonge beb sing diarep-arep duwite ya memang masa ngarep-ngarep wonge nggo apa? Ya duwite kuwi sing diarepi. Dadi nek enek wong sing kaya ngono, kayak tadi Pak Diki Gus Karim, enek wong sing numpak sing angkot kuwi. Enek siji nunuti ibu bawa anak ndak punya duit. Jujur aku ndak numpak angkotmu, tapi aku ra ndek duit ndak bisa. Enek sing siji gelem. Oh monggo, buatan apa-apa. Lah terus ada wong lanang. Orang itu kalau baik mesti enak sing bales. Allah yang bales tapi melalui makhluk tadi. Apa? Dinunuti waktu itu orang itu ada satu orang lagi bayarannya piro? Numpak misalnya 20.000 dibayar 100.000. Iki turane bayari wong wedok karo anak iki memang. Terus orang itu menasihati Mas dadi wong apik terus ya. Aku seneng delok wong kaya awakmu iki. Tidak mikir. Walaupun dia tidak bayar, yang penting niat saya sodakoh. Saya pernah lihat ada angkot, tidak tahu di mana itu, di Tegal Poneng di. Enak tulisan hari Jumat jam sekian sampai jam sekian gratis. Enak ini. Lagi supir angkot itu sugih banget. Timbang awakmu duwe mobil 10 ora pernah gratis sih. Iki supir angkot sing bayare mungkin nyut-nyut nih urung tentu iso bayar tapi ditulis itu jam 8 pagi sampai jam 11 gratis. Enak tulisannya. Nah itu saya yakin wong sing kaya ngono malah ora gratisan. Kok ora gratisan piye? Mungkin yang naik ketok enek sing gratis sing nunggah sing duwe duit. Pira to wong 300.000. Wah, nya sak yuta. Ngono. Buka warung gratis. Ayo tak bareng buka warung gratis. Gratis piye, Beb? Ya gratis. Tapi memang umat kita ini kadang Masya Allah wong Indonesia ini nyeneng tenan. Terutama wong wong anu lah. Itu nek dibuka gratis, iki sing teko wong sugih. Engko wong kerene klambine tok. Klambine sowek-sowek, kene sowek, sak mripate sowek kabeh. Lha iya mripate ora sowek terus nontone piye, Beb? Lah ndak istilahnya kan ada pakaian seragam kemiskinan. Setiap Jumat pagi ada sekian puluh bis, semua wong jaluk-jaluk. Rombongan dari wong kere. Subhanallah. Kok iya gelem nek saya ndak mau. Senajan aku kere kon ngono tetep ora gelem. Sing kesindir ya karepmu, berarti iki memang ora kere tenanan. Pelaku. Ya hati-hati. Ya jadilah orang yang loman dermawan. Saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjut di malam Kamis yang akan datang. Saya terima kasih dan minta maaf. Sekali lagi kalau ada khilaf atau ucapan yang kurang baik, minta maaf. Saya tidak ada niatan untuk menjelekkan yang lain, tapi niat saya untuk mengajak kebaikan bersama-sama, karena saya pun juga belum menjadi orang yang baik. Ayo kita sama-sama jadi baik. Ayo kita harus ikuti apa yang telah disampaikan orang-orang tua kita dan datuk-datuk kita. Jangan kita terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Insya Allah kita selamat.